Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, mari bersama-sama kita memuliakan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian jemaat nomor 38. Nomor 97 ayat 1 dan 2. Aku berserah.
saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang 10 ayat 23. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya ulangi sekali lagi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, rahmat, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kuasa. Terima kasih untuk setiap anugerah, berkat, penyertaan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami boleh beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami sungguh mohonkan berkat Tuhan, memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, dan Tuhan layakkan untuk boleh menjadi saluran berkat. Pagi ini kami berdoa, menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang ada di GED Sidoarjo. Demikian untuk semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui media. Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan kami satu persatu. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan yang terjadi. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GED Sidoarjo, terlebih untuk persiapan reorganisasi kemajeliskan, reorganisasi pengurus komisi. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami. Siapa nanti yang akan Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin dalam kemajeliskan, dalam komisi-komisi, menjadi ketua, menjadi pengurus. Tuhan, sungguh kami mohonkan berkat-Mu. Tuhan, biarlah semua hanya kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi. Berkati semua kami yang sudah ambil bagian di dalam proses pemilihan majelis, rekan-rekan panitia yang sudah bekerja menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan, kiranya juga menolong dan memberkati. Kami berdoa terus juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam pemulihan kesehatan, seperti Mas Ferry, Mas Dri, dan banyak saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya juga menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa juga untuk Pak Toto,
Untuk Pak Karno, Tuhan kiranya juga memulihkan dan memberkati, menyembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk semua program-program jemaat yang sudah dirancang dan akan dirancang. Tuhan juga kiranya yang menolong dan memberkati. Kami menyerahkan untuk semua majelis yang akan mengakhiri tugas dalam periode tahun ini. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati. Demikian nanti yang akan melanjutkan dalam periode yang berikutnya, Tuhan kiranya juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkati negara kami, pulihkan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua aparat keamanan, semua tim medis, dokter yang saat ini juga berjuang untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong, menyertai, membentengi sikap kami dengan anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah negara kami ini dipulihkan dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas seperti biasanya lagi. Tapi jikalau semuanya ini Tuhan izinkan, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil dimanapun berada. Tuhan memakai setiap sarana yang kami gunakan. Tuhan berkati setiap lembaga-lembaga yang saat ini sedang memberitakan kabar sukacita. Biarlah melalui kabar sukacita yang kami wartakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, siapkan tanah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap untuk kita beri firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya menyapa untuk kita semuanya. Shalom. Shalom untuk kita semuanya yang bisa menyaksikan siaran kami. Berikan senyum kepada kanan kiri kita. Kalau bersama dengan keluarga atau saudara kita, berikan sapa senyum yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap bersukacita dan tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 yang saya beri judul Bertekun dalam doa, iman, dan pengharapan. Bertekun dalam doa, iman, dan pengharapan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita seorang yang hobinya adalah mendaki gunung. Bapak Ibu ada yang pernah mendaki gunung? Ada mungkin ya. Bapak Ibu, saya juga pernah mendaki gunung, tapi enggak terlalu tinggi gunungnya. Waktu saya masih kuliah di Batu Malang, di dekat kampus kami ada sebuah gunung namanya Gunung Pandeman, dan waktu itu saya diajak kakak-kakak kelas, kakak tingkat untuk naik gunung itu. Itu pengalaman saya yang pertama kali dan terakhir kali naik gunung. Setelah itu tidak pernah. Ya pernah, tapi gunung yang tidak terlalu tinggi, ya, gunung banyak namanya dekat kampus kami. Bapak Ibu dan saudara terkasih, seorang yang mendaki gunung, dia harus memiliki sebuah tekad, semangat, saya harus sampai di puncak gunung itu. Dia tidak boleh menyerah sebelum dia sampai di atas puncak gunung itu. Walaupun dia merasa sangat lelah, dia harus berusaha dan berjuang supaya bisa tetap sampai di puncak gunung itu. Demikian pun ketika dia mau pulang, turun dari puncak gunung itu, dia juga harus tetap semangat supaya dia bisa sampai
ke rumah dengan keadaan selamat. Kalau tidak ada semangat menyerah, ya tidak bisa sampai dengan selamat pastinya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, seorang yang memiliki hobi mendaki gunung, dia harus punya pengharapan bahwa saya bisa melewati setiap tantangan ini. Bapak Ibu, pengalaman saya ketika mendaki gunung pertama kalinya ternyata cukup melelahkan. Menempuh medan yang sangat terjal, bebatuan. Beberapa kali kami harus beristirahat. Tetapi semangat untuk bisa sampai ke puncak itu terus mendorong kami. Dan ketika sampai di puncak gunung itu, menyaksikan matahari terbit di balik gunung Bromo di daerah Jawa Timur, sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Rasanya semua kelelahan yang kita alami waktu itu hilang, diganti dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, dan singkat cerita, ketika kami hendak turun dari gunung itu, ternyata kami salah jalur. Harusnya kami ambil jalur ke kiri, tapi waktu itu kami ambil jalur ke kanan, dan ujung dari itu adalah jurang. Kami baru sadar bahwa itu jurang karena pada waktu itu berkabut, pandangan tidak begitu jelas, dan akhirnya kami harus memutar mencari jalan yang benar. Ada teman kami yang takut, bagaimana ini bisa pulang tidak? Tetapi kami tetap terus harus optimis, kami harus berjuang, kami tidak boleh menyerah, kami harus terus berjalan, kami tidak boleh berhenti, sebab waktu itu posisinya sangat curam sekali, lerengnya sangat curam sekali. Sebab ketika kami berhenti, kami akan kelelahan, dan walaupun dengan sangat lelah, kami harus terus berjalan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang ingin saya sampaikan dari cerita tadi, bahwa jika kita memiliki sebuah tujuan, jika kita memiliki sebuah harapan, maka harapan dan tujuan kita itu harus kita raih dengan perjuangan, dengan ketekunan. Tidak boleh patah semangat, harus terus berjuang sampai tujuan kita itu bisa tercapai. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sangat mengkhawatirkan seperti hari-hari sekarang ini, bagaimana tindakan kita? Apakah kita menyerah? Apakah kita khawatir dan takut? Apakah kita berdiam dan tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tentunya kita sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita harus tetap bertekun di dalam doa, di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Walaupun situasi hari-hari ini sangat sulit, banyak di antara saudara-saudara kita yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Banyak korban yang sudah meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah kita putus asa? Kalau minggu yang lalu saya menyampaikan dalam khotbah bahasa Jawa, saya berjudul Ojo Semua. Artinya jangan tawar hati, jangan putus asa, tetapi tetaplah semangat. Dan hari ini kita melanjutkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama di sana menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, banyak orang yang hari ini merasakan kesukaran, merasakan pergumulan, merasakan penderitaan. Dan dampak dari
pandemi COVID-19 ini merubah segalanya. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, sekali lagi saya mengajak kita semuanya, tetaplah bertekun di dalam doa, iman, dan pengharapan. Tetaplah bertekun di dalam doa, iman, dan pengharapan. Walaupun di tengah situasi yang semakin sulit, di tengah situasi yang semakin memburuk di hari-hari ini, kejahatan semakin meningkat, kemerosotan moral, kehidupan yang sulit dalam hal ekonomi, dan lain sebagainya. Lebih-lebih pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan pengharapan, membuat banyak orang kehilangan iman. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, mari milikilah iman, tetaplah bertekun, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia Tuhan yang menjanjikannya setia. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, bahwa Tuhan sanggup menolong keadaan kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa kita. Apapun keadaan kita hari ini, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan itu, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan ya dan amin. Walaupun mungkin memang terkadang bagi kita tidak mudah untuk kita berharap di tengah situasi yang sulit. Kadang-kala kemanusiaan kita muncul. Kita ragu akan janji Tuhan, kita ragu akan penyertaan Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini akan terjadi? Tuhan, mengapa ini terjadi? Seringkali itu yang kita ucapkan. Seringkali kita bertanya dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Ini merupakan sebuah undangan, sebuah ajakan buat kita semua, bagi saya dan saudara, dimanapun saat ini saudara berada. Mari datang pada Tuhan. Mari serahkan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kerinduan kita, mari datang pada Tuhan. Dia yang menjanjikannya setia. Tuhan yang menjanjikannya setia. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang manusia bisa mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Seperti lagu ini. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia ya dan amin. Dia setia, janjinya setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita usahakan hidup kita kepada Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena Kristus kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan, kesulitan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu mari kita terus berjalan di dalam iman. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, sampai kita memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan.
Apa yang menjadi harapan kita hari ini? Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan yang setia itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, yang harus kita lakukan adalah tetap bertekun. Tetap bertekun di dalam pengharapan. Sebab Allah kita yang menjanjikannya setia. Bertekun artinya tidak tergoyahkan, kokoh. Jadi kita harus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan tersebut. Kokoh. Tetap berpegang pada pengharapan itu. Walaupun di tengah situasi yang sulit, walaupun di tengah situasi yang tidak mudah, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Sebab ada tujuan, ada rencana Tuhan yang indah. Ada goal yang Tuhan persiapkan buat kita semuanya. Jika kita tetap setia dan tetap bertekun, berharap kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertekun di dalam pengharapan? Firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi Bapak Ibu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada 3 hal supaya kita bisa tetap bertekun di dalam pengharapan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Pak, bagaimana bisa bersukacita di tengah situasi yang sulit? Pak, bagaimana bisa bersukacita ketika saudara kita, orang yang kita kasih, dipanggil Tuhan? Pak, bagaimana bisa bersukacita di tengah situasi ekonomi yang sulit? Banyak kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang muncul dalam hati kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, iya, Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan di sebalik setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat. Percayalah. Maukah kita percaya? Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan dalam iman. Seperti seorang yang mendaki gunung tadi. Karena dia memiliki pengharapan, dia terus berjalan walaupun dalam kelelahan. Dia terus berjalan hingga sampai pada puncak gunung itu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, dia tetap terus berjalan dalam pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertekun di dalam pengharapan? Yang kedua adalah kita harus sabar, dan sabar. Pak, gampang untuk mengucapkan sabar. Tetapi ketika kita menghadapi realita kenyataan hidup, apakah kita bisa tetap sabar? Kita pun harus tetap sabar. Alkitab mengisahkan ada seorang wanita yang sakit sudah lama. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Dia sudah berupaya untuk berobat supaya dia bisa sembuh.
tapi dia tidak kunjung sembuh. Lalu dia mendengar bahwa Yesus lewat di daerah itu, dan dengan imannya dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dengan imannya dia berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya saja aku sembuh. Dan benar, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berseru dan dia menjamah jubah-jubah Tuhan Yesus. Seketika itu dia sembuh. Selama 12 tahun dia sudah berusaha. Selama 12 tahun pula dia berjuang. Selama 12 tahun dia menanti dengan sabar. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Bapak, Ibu dan Saudara kasih, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, supaya kita tetap sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Kita tetap sabar dan tidak berhenti untuk terus berharap, terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam pengharapan, dan terus sabar menantikan janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap bisa bertekun di dalam pengharapan? Kita harus bertekun di dalam doa. Berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Matius 7 ayat ke-7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari dan ketuk, semuanya dilakukan secara terus menerus. Artinya tidak berhenti, tetapi terus menerus kita minta, kita berdoa, kita berusaha dengan ketekunan, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersukacita di tengah situasi yang sulit, dan tetaplah berdoa di dalam Tuhan. Di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaan, di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah sakit penyakit yang kita alami mungkin hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mari kita tetap terus berharap kepada Tuhan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, kesulitan. Kami tetap berharap dan bertekun. Kami tidak menjadi kendor, kami tidak menjadi patah semangat, tapi kami terus bertekun di dalam iman, di dalam doa, di dalam pengharapan pada Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Janji-Mu ya dan amin. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya hidup kami, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di GID Sidoarjo. Berkati semua Bapak Ibu dan Saudara yang bisa menyaksikan siaran kami melalui media Facebook dan YouTube. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 107 ayat 1 dan 2. Jangan lupa nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama.
Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Haleluya. Amin. Jaga iman, jaga imun, dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.